Bab kedua, Black Swan bagi Yevgenia. 5 tahun lalu, Yevgenia Nikolayevna Krasnova hanya seorang novelis tak ternama dengan karya yang belum pernah diterbitkan karena dianggap tidak lazim. Ia seorang penggumul ilmu saraf yang senang dengan filsafat. 3 suami pertamanya adalah filsuf. Dan dengan bakat yang keras kepala sebagai turunan campuran Prancis-Rusia, ia menuangkan hasil penelitian dan gagasan-gagasannya dalam bentuk karya sastra. Ia membungkus teori-teorinya dalam wujud cerita-cerita, kemudian memadukan semuanya dengan komentar-komentar bergaya autobiografi. Ia menghindar dari gaya bertutur jurnalistik yang tidak menonjolkan diri seperti pada tulisan-tulisan non-fiksi pada masanya. Pada suatu pagi yang cerah di bulan April, John Smith meninggalkan rumahnya. Dialog-dialog bahasa asing selalu ditulisnya dalam bahasa asli, dengan terjemahan-terjemahan diberikan seperti teks sebuah film. Ia menolak alih bahasa ke dalam percakapan bahasa Inggris yang buruk yang dilangsungkan dalam bahasa Italia. Tak ada penerbit yang bersedia meluangkan waktu baginya, kecuali 1 atau 2 yang pada waktu itu masih memiliki sedikit minat kepada ilmuwan langka yang sedang berusaha mengekspresikan diri dalam kalimat-kalimat yang tidak begitu mudah dipahami. Tidak banyak penerbit yang melanjutkan hubungan dengannya. Mereka berharap perempuan ini berkembang dan mulai menulis sebuah buku sains populer tentang kesadaran. Ia memperoleh perhatian yang cukup untuk diberi surat penolakan secara halus, dan kadang-kadang berikut komentar yang melecehkan, alih-alih diam 1000 bahasa yang jauh lebih merendahkan. Penerbit-penerbit dibingungkan oleh naskahnya. Yevgenia bahkan tidak mampu menjawab pertanyaan pertama mereka. Apakah buku ini fiksi atau non-fiksi? Ia pun tidak bereaksi terhadap pertanyaannya. Untuk siapa buku ini ditulis? Sewaktu naskah itu diusulkan, perempuan ini diberitahu, Anda harus tahu siapa yang akan menjadi pembaca karya Anda. Dan amatir biasa menulis untuk diri sendiri, tetapi profesional menulis untuk orang lain. Ia juga diberitahu untuk menetapkan genre yang tepat karena toko buku tidak mau dibingungkan soal di mana harus meletakkan sebuah buku di rak pajangan mereka. Seorang editor dengan halus berkata, "Ini temanku yang baik, hanya akan laku 10 eksemplar, termasuk yang dibeli oleh para mantan suami dan anggota keluarga Anda." Ia pernah bergabung dengan sebuah kursus menulis yang terkenal di 5 tahun sebelumnya, dan ia merasa muak. Menulis yang baik agaknya diartikan sebagai mematuhi aturan-aturan sembarang yang pernah dikembangkan untuk kitab-kitab suci, ditambah dengan dukungan mutlak dari yang disebut pengalaman. Para penulis yang pernah ditemuinya umumnya belajar dari meniru karya-karya yang dianggap sukses. Mereka semua mencoba meniru cerita-cerita yang pernah muncul dalam edisi-edisi lama The New Yorker, tanpa sadar bahwa kebanyakan hal yang baru sesuai dengan definisi tidak dapat dimodelkan dari edisi-edisi lama The New Yorker, bahkan gagasan tentang cerita pendek. Bagi Yevgenia adalah sebuah konsep, aku juga begitu, instruktur kursus dengan halus tetapi tegas, memberitahuku bahwa naskahnya sungguh tidak mempunyai harapan. Yevgenia akhirnya memasukkan seluruh naskah buku utamanya, A Story of Recursion, ke web. Di sana ia menemukan sekelompok kecil pembaca, termasuk pemilik sebuah penerbit kecil tak terkenal yang mengenakan kacamata berbingkai merah jambu dan berbicara dalam bahasa Rusia primitif, dengan keyakinan bahwa ia fasih dalam bahasa itu. Ia menawarkan diri menerbitkan naskah Yevgenia, dan setuju dengan persyaratan untuk tidak menyunting naskah tersebut. Penerbit itu menawarkan royalti yang kecil sekali dibanding royalti yang lazim sebagai imbalan atas naskah yang tidak diotak-atik. Penerbit tidak akan mengalami rugi besar. Yevgenia menerima karena ia tidak mempunyai pilihan.
Perlu waktu 5 tahun bagi Yevgenia untuk meningkat dari kategori egomania tanpa sisi baik sedikit pun, orang yang keras kepala dan orang yang sulit diajak berunding, menjadi orang yang setia, tekun, tahan uji, dan sangat mandiri. Sebab buku-bukunya pelan-pelan menyulut api, menjadi salah satu buku dengan sukses sangat besar dan luar biasa dalam sejarah sastra, dengan penjualan mencapai berjuta eksemplar, dan memperoleh pujian dari kritikus-kritikus terkenal. Penerbit rumahan yang sama kini menjadi sebuah perusahaan besar, dengan seorang resepsionis yang dengan sopan menyambut semua tamu yang masuk ke kantor utama. Bukunya telah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa, bahkan Perancis. Anda melihat fotonya di mana-mana. Ia disebut sebagai pelopor sesuatu yang disebut Concealed School. Penerbit sekarang mempunyai sebuah teori bahwa supir truk yang membaca buku tidak membaca buku yang dibuat khusus bagi mereka, dan percaya bahwa pembaca tidak suka kepada penulis yang menggurui mereka. Sekarang orang paham bahwa sebuah karya ilmiah dapat membunyikan hal-hal yang sepele atau tidak terkait dengan persamaan-persamaan dan jargon. Prosa yang merambah beberapa bidang sekaligus, dengan mengedepankan sebuah gagasan dalam bentuknya yang kasar, memungkinkan penilaian gagasan tersebut oleh masyarakat umum. Kini Yevgenia sudah berhenti menikah dengan filsuf. Mereka sering berargumen, dan ia menghindar dari pers. Di sekolah-sekolah, para pakar sastra membahas banyak isyarat yang menunjukkan bahwa gaya baru itu tidak dapat dielakkan. Pembedaan antara fiksi dan non-fiksi dianggap terlalu kuno untuk diperlawankan dengan tantangan-tantangan masyarakat modern. Buktinya begitu jelas bahwa kita perlu membenahi fragmentasi antara seni dan sains. Bagaimanapun, bakatnya begitu nyata. Banyak editor yang belakangan menyalahkan Yevgenia karena tidak datang kepada mereka, sambil mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa mereka pasti langsung melihat kelebihan dalam karyanya. Dalam beberapa tahun, seorang pakar sastra akan menulis esai dari Kundera ke Krasnova untuk menunjukkan bahwa dengan gagasan awal karyanya dapat ditemukan dalam karya Kundera. Seorang penulis yang telah lebih dahulu memadukan esai dengan ulasan. Yevgenia belum pernah membaca karya Kundera, tetapi pernah menonton versi film salah satu bukunya. Tak ada ulasan dalam film itu. Seorang pakar yang cerdas lain akan menunjukkan bagaimana pengaruh Gregory Bateson yang telah memasukkan cerita ala autobiografi ke dalam makalah-makalah penelitian ilmiahnya. Dapat dilihat pada setiap halamannya, Yevgenia belum pernah mendengar Bateson. Buku Yevgenia adalah sebuah Black Swan.